Selamat pagi, saya Inesia Mitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan project Statistics for Business saya yang berjudul Student Performance Regression Modeling. Saya akan menjelaskan introduction dari project ini terlebih dahulu, yaitu tentang penggunaan data kinerja siswa merupakan alat yang penting untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Dengan menganalisis data ini secara cermat, pendidik dapat mengidentifikasi area di mana siswa memerlukan dukungan tambahan dan melakukan perubahan dalam praktek pengajaran mereka untuk membantu semua siswa meraih kesuksesan. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja siswa melalui wawasan dan strategi berbasis data yang digunakan. Dataset kinerja siswa untuk proyek ini terdiri dari 10.000 catatan siswa. Setiap catatan tersebut berisi informasi tentang berbagai prediktor serta indeks kinerja dari siswa tersebut. Dengan menganalisis data, proyek ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja siswa dan mengembangkan strategi untuk meningkatkannya. Dataset yang digunakan dalam proyek ini diperoleh dari dataset Student Performance Multiple Linear Regression di Kaggle, berisi beberapa variabel yaitu jam belajar, nilai sebelumnya, aktivitas ekstrakurikuler, jam tidur, latihan contoh soal, dan indeks kerja. Exploratory data analisisnya, dataset ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang hubungan antara variabel prediktor dan indeks kinerja. Variabel prediktor meliputi jam kerja, nilai sebelumnya, aktivitas ekstrakurikuler, dan jam tidur. Indeks kinerja adalah ukuran kinerja siswa. Peneliti dan analis data dapat menggunakan dataset ini untuk mengeksplor masing-masing variabel prediktor terhadap kinerja siswa tersebut memiliki dampak atau tidak. Sebelum kita mulai, kita persiapkan dataset yang akan digunakan untuk analisis ini terlebih dahulu. Langkah pertama adalah mengimpor beberapa perpustakaan atau library Python yang akan digunakan. Kemudian kita import data dalam format CSV dan menampilkan informasi dari dataset tersebut. Selanjutnya kita identifikasi nilai NaN dan mencari tahu apakah ada data duplikat dalam dataset yang kita gunakan dengan pendekatan sebagai berikut. Setelah proses pemrosesan data ini telah dilakukan dan dirasa kualitas data yang digunakan untuk analisisnya sudah pasti atau sudah fix, maka kita dapat melanjutkan dengan proses analisis datanya. Yang pertama adalah korelasi dari tiap variabelnya. Dengan menggunakan data, kita dapat mengidentifikasi variabel yang memiliki hubungan tertinggi dengan indeks kinerja siswa. Pada hasil analisisnya, tabel tersebut menunjukkan adanya korelasi linear positif antara indeks kinerja dan beberapa faktor, termasuk jam belajar, skor sebelumnya, aktivitas ekstrakurikuler, jam tidur, dan jumlah soal latihan yang dipraktekkan. Semuanya menunjukkan tren naik atau memiliki hubungan korelasi yang positif. Terutama untuk variabel skor sebelumnya, menunjukkan korelasi linear yang lebih kuat dengan indeks kinerja yang secara signifikan dalam mempengaruhi kinerja siswa tersebut. Untuk rata-rata dari tiap variabel kategorinya, dari ringkasan tersebut nampaknya di antara variabel kategori yang dianalisis, aktivitas ekstrakurikuler tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara siswa yang ikut maupun yang tidak. Untuk variabel numerik dengan variabel kategorinya dapat dilihat pada plot berikut. Dari plot tersebut, kita dapat menyusun hipotesis sebagai berikut. H0-nya rata-rata indeks kinerja siswa yang berpartisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler sama dengan siswa yang tidak berpartisipasi. Dan H1-nya rata-rata indeks kinerja siswa yang berpartisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler lebih tinggi daripada siswa yang tidak berpartisipasi. Dengan tingkat signifikan atau alfanya sebesar 0,05, diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok yang diuji, yang mengidentifikasikan bahwa
Rata-rata indeks kinerja siswa yang berpartisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler lebih tinggi daripada siswa yang tidak berpartisipasi. Ini merupakan temuan yang penting dan menunjukkan potensi dampak positif dari partisipasi dalam aktivitas ekstrakurikuler terhadap kinerja siswanya. Untuk modelingnya, regresi model menggunakan skor sebelumnya dan terhadap indeks kinerja diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu variabel yang memiliki hubungan paling tinggi dengan indeks kinerja adalah nilai sebelumnya. Indeks kinerja yang diharapkan dari siswa yang tidak memiliki nilai sebelumnya adalah sekitar minus 15,24. Dalam membandingkannya dengan siswa yang memiliki nilai sebelumnya, setiap peningkatan satu unit dalam nilai sebelumnya akan meningkatkan nilai indeks kinerja sebesar 1,01. Karena model yang diperoleh adalah indeks kinerja siswa sama dengan minus 15,237815 ditambah 1,014593 dikali previous course atau nilai sebelumnya. Model tersebut mencakup dari semua prediktor menjelaskan, maksud saya model tersebut menjelaskan sekitar 83,7% dari variasi indeks kinerja. Namun, jika dilihat dari nilai interceptnya memiliki nilai negatif yang yang mungkin disebabkan oleh penurunan nilai indeks kinerja yang terkait dengan nilai sebelumnya. Untuk model yang mencakup semua prediktor, menunjukkan tingkat kecocokan yang baik karena dapat menjelaskan sekitar 98,8% dari variasi dalam indeks kinerja. Berdasarkan model, rata-rata indeks kinerja siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah 0,632, 0,41 lebih tinggi daripada siswa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Setelah mengamati dari model yang sudah dihasilkan, terlihat penurunan nilai indeks kinerja dari skor sebelumnya. Hal ini mengarah pada asumsi bahwa penurunan ini bertanggung jawab atas nilai intercept yang menjadi negatif. Hasil modelnya sebagai berikut. Dan hasil kinerja dari model ini bagus karena model dapat menjelaskan 98,78% dari variasi indeks kinerjanya. Untuk kesimpulannya, dari model regresi yang telah kita analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor yang secara signifikan mempengaruhi nilai indeks kinerja adalah skor sebelumnya. Hal ini terlihat dari standar kesalahannya adalah yang paling kecil di antara variabel prediktor lain. Sekian penjelasan saya terkait proyek yang telah saya buat ini. Maaf apabila banyak kesalahan dari hasil report dan hasil presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.